Oke guys, buat pemula apa sih EDM itu dan gimana sih pembagian sub-subnya? Oke guys, kita bahas di video kali ini guys. Halo bolo-bolo, thank you masih stay di channel EVS Indo, dan thank you buat teman-teman yang sudah subscribe, like, share, and cumin-cuminnya. Dan tidak lupa tetap hormati dan hargai orang lain guys, karena hidup kita tidak lepas dari bantuan orang lain. Oke, seperti biasa kita tutorial ini saya tujukan untuk teman-teman yang masih pemula. Yang sudah tahu tentang ini mending rokok sih ya, nyemot rokok sih ya. Jangan lupa sambil ngopai ya. Saya wis ngerti mending delok video liyane ya. Oke guys, langsung aja kita bahas tentang EDM. Oke guys, jadi ini saya buatkan skema EDM plus subnya ya. Oke, sebelum itu saya terangkan dulu tentang apa sih EDM ya. Jadi EDM itu singkatan guys, kepanjangannya E itu elektronik, D itu dance, M music. Berarti kalau kita gabungkan elektronik, dance, music ya. Coba terjemahkan sendiri ya. Jadi musik, menari, elektronik, ngono lah ya. Kasarnya seperti itu guys ya. Ya bisa jadi musik yang dibuat secara elektronik digunakan untuk menari, ngono wis penak ya. Nanti kalau teman-teman ada arti lain ya wis komen-komen di bawah ya. Ada juga yang membuat apa nih, pengenalan EDM itu mereka menyebutkan musik sing penuh bass. Ada yang seperti itu. Ada juga jedak jeduk ya, ada juga yang menyebutkan pokoknya instrumen lagu elektronik sehingga semangat. Ada juga guys, macem-macem ya kan. Teman-teman di luar sana itu menamakan macem-macem, tapi nggak masalah ya. Nah, paling tidak kita di sini mengenal EDM, yaitu elektronik dan musik yang dimainkan oleh disc jockey, para DJ ya, di klub, lounge, bar, atau mungkin pas event di panggung gitu ya. Dimanapun Anda berada, pokoknya DJ yang mainkan musik itu musik elektronik ya. Oke guys, langsung aja ke skema, yaitu pengantar ben rodok cepet. Nah, teman-teman lihat bagan yang sudah di layar teman-teman, itu yang warna merah itu EDM ya, Electronic Dance Music. Itu sekitar tahun 1980-an ya. 1980 iki lah aku iki cek proses cek rencana digawe aku guys. Oke. Nah, merah EDM ini guys, ini kalau disejajarkan gini biar mudah dianalogi lah ya. Contoh misalkan jenis musik dangdut lah, kayak dangdut pop gitu loh ya kan. Contoh musik dangdut ya, ini misalkan kanannya kotak EDM ini ada lagi warna merah dangdut itu, jadi dangdut itu dipecah-pecah lagi guys ya, jadinya yang warna ungu. Kalau EDM ini kan warna ungunya kan ada paling kiri house music, trance, progressive house, dan lain-lain. Kalau dangdut warna merah ini dangdut misalkan ya dipecah menjadi warna ungu ini guys, ada dangdut klasik, ada dangdut koplo, ada dangdut jaranan, disingkat jandut ya kan, ada dendang dangdut, macam-macam guys, dangdut rampak dan lain-lain. Jadi dipecah-pecah lagi yang akhirnya jadi warna ungu ini guys ya. Meskipun di sini nggak saya tulis, coba teman-teman ya wis
apa ya, ngrambyang dhewe istilahnya, ya kan. Membayangkan sendiri ya. Itu kalau dangdut. Misalkan ada juga misalkan pop ya. Macam-macam juga pop, guys. Ya. Misalkan yang merah ini pop, EDM ini diganti pop. Dia akan terpecah lagi, guys. Jadi warna ungu ini ada pop barok, ada misalkan country pop, ada electro pop, indie pop dan lain-lain. Ya, jadi macam-macam. Satu lagi saya contohkan, misalkan musik apa ya? Musik rock lah misalkan, ya kan. Nah, rock itu juga dibagi-bagi lagi. Misalkan yang merah ini musik rock, ya. Dibagi menjadi beberapa subnya rock yang berwarna ungu ini, misalkan. Ya, ada blue rock, ada country rock, ada jazz rock, industrial rock, noise rock dan lain-lain. Yang penting bukan rock yang ladies pakai loh ya, bukan loh ya. Ini kita tidak membahas fashion, membahas genre. Oke guys, seperti itu ya contohnya ya. Jadi biar teman-teman ada gambaran. Nah, untuk jenis musik yang lain silakan dicari sendiri buat wawasan. Oke, kita fokuskan di EDM. Sekarang EDM dipecah menjadi beberapa ini. Ini sebagian kecil guys. House music dan kawan-kawan ini yang ke kanan sampai trap, sebagian kecil. Masih banyak sub EDM dari A sampai Z, ya kan. Ada ambient, ada acid, kalau A lo ya. Misalkan kalau di Indo ya wis ada funkot, ada breakbeat, jungle dan lain-lain, ya kan. Jungle itu ada beberapa guys, ada jungle terror, jungle death, mungkin dipecah-pecah lagi gitu ya. Nanti bisa teman-teman pelajari, tambah wawasan, silakan cari di internet. Ini hanya sebagian kecil yang sudah saya katakan di awal tadi ya. Oke, yang pertama kita bahas house music. Jadi guys, house music ini itu salah satu genre EDM ya, yang cukup populer saat ini pun juga ada yang membuat house music guys ya. Itu pertama kali dikenalkan di Chicago, Amerika Serikat. BPM-nya rentangnya 126 sampai 128. Terus DJ yang membuat itu David Guetta, Z, Martin Garrix, Alesso, Swedish House Mafia dan lain-lain ya. Ini sebagian kecil ya, guys. Yang membuat, masih banyak DJ di luar sana yang membuat house music ini ya. Ya, jadi yang warna biru ini guys, kotak-kotak warna biru itu ciri-cirinya ya. Oke, yang berikutnya trance. Ya. Untuk house music nanti teman-teman bisa cari contoh musiknya, dengerin di YouTube ya. Sembarang lah, YouTube atau yang lain. Ketik kata kunci house music itu aja, nanti banyak di situ ya. Di sini saya hanya menjelaskan ya. Kemudian trance. Nah, trance itu sub genre musik EDM ya, yang dikembangkan di Jerman tahun 1990. Temponya sekitar 125 sampai 60. Terus punya ciri lagi, pengulangan musik meningkat menuju melodi klimaks. Jadi semakin apa ya? Semakin enak lah. Melodi ini enak. Ya, melodi di sini itu kalau di dunia produce atau remix biasanya dinamakan dengan lead, LEAD ya. Podo tentang masalah hanya kata melodi dan lead rasa debat ya. Senangan debat ya kan. Sama wis ya. Terus kemudian kombinasi layer musik, ada kombinasinya di situ. Terus yang membuat musik ini Armin van Buuren, Das Berlin, Tisto dan lain-lain, dan masih banyak lagi, silakan dicari. Untuk musik trend silakan didengarkan di YouTube. Ketik aja trance gitu aja ya. Atau EDM trance gitu aja ya. Nah, ini nanti perkembangannya trance guys. Ada satu yaitu Psy trance. Dibaca Psy trance. Ya, mungkin bassnya gini lah sekilas. Derem gitu guys. Tapi kalau saya menamakan bass nembak, kalau saya menamakan loh ya. Kalau kalian saya nggak tahu ya.
gitu trance. Nah ini pun nanti kalau host musik trance ya bisa dipecah-pecah beberapa bagian lagi guys ya. Sekarang teman-teman produce sama remix kan kreatif ya kan, jadi bisa mecah-mecah trap misalkan dipecah jadi hard trap, trap hybrid dan lain-lain gitu ya. Nanti silahkan dicari. Oke, langsung yang berikutnya progressive house ya. Ini hampir sama seperti trance guys, hampir sama. Terus melodinya semakin meningkat. Jadi ketika mendengarkan musik ini guys, itu membawa khalayak ramai atau audiens tenggelam dalam menikmati alur musiknya yang menyenangkan. Ojo meneh ya kan, apalagi dimasuki ini ya. Ini ya kan sudah enak gitu mendengarkan, wes melayang jauh di kahyangan. Nah. Tapi yang nggak suka jangan ya guys, jangan ya. Ini aku nek gini gak marelek lo ya. Gue mau kira gue takon gini gue marelek ya kan. Yes, nggak masalah. Yang penting gak gawe onar ngono lho penak to. Entek telung botol, entek petang botol utawa entek sak dream, sak karmu, sak kuatmu. Yang penting gak gawe onar penak to. Toh yang rugi paling ya kita, yang penting nggak merugikan orang lain. Enak. Karo guyon guys, sambil guyon ya, sambil bercanda. Oke, yang kemudian dubstep. Oke, dubstep ini pertama kali diluncurkan atau dipopulerkan di London, Inggris tahun 1990. Oke, aku sana guys ya, cuma tidak tahu ingusan umbelen aku ya. Nah, komposisinya untuk musik ini bassnya itu tidak beraturan. Ya, silakan nanti didengarkan sendiri. Nah, terus karakter suara lagu ini cenderung keras. Nah, bisa membuat semangat, guys. Pokoknya ini dah. Ya meskipun BPM-nya itu sekitar berapa ya? Dubstep itu 150-an sih, kayak trap ya. Kayak trap. Nah, silakan dicari ya. Nah, DJ-nya 1 Skrillex, Nero, Burial, Katy B dan masih banyak lainnya. Itu dubstep. Yang setahu saya itu yang agak boom ini ya Skrillex ya kan. Skrillex. Itu untuk dubstep. Langsung electro house. Nah, ini saya juga suka, guys. Suka saya electro house itu ya kan. Tapi lek kon gawe cek terantanan aku ya kan. Maksudnya terantanan itu masih belajar gerayah-gerayah ngono ya kan. Masih ngulik lah enaknya ngomong ya. Oke, ciri-cirinya electro house, dropnya bikin sorak. Asik house dropnya ya. Terus kemudian bassnya yang berat, bassnya pakai saw guys. Jadi di layer gitu guys ya. Sekreativitasnya yang buat ya. Yang penting suaranya bagus, enak didengar ya kan. Audien bisa ambiar ya kan. Bisa hore. Di sini hore ya, bukan horek. Horek sudah beda guys ya. Horek sama hore udah beda ya. Oke, BPM-nya rentangnya 128 sampai 130. DJ-nya Steve Aoki, Skrillex dan lain-lain. Oke, kalau kita lihat dari DJ-nya yang membuat guys, produsnya antara misalkan elektro dengan siapa ya ini? Skrillex ini ada di electro house dan dubstep. Jadi guys sebenarnya orang produce atau remix ya, produce atau remix itu tidak membuat satu genre saja guys, pasti membuat genre yang lain. Kenapa? Karena otomatis kita kalau senang musik kan tidak hanya satu musik saja guys, mungkin senang dengan yang lain. Apalagi konteksnya sub EDM. Saya nih contohnya, saya senang dengan jungle. Ketika buat jungle sudah, kok pengen buat elektro ya, buat elektro jungle sudah, kok tren enak ya, apa sih trance, buat si trance gitu ya kan, trap, R&B dan seterusnya ya. Pokoknya berkarya di sini tuh tidak ada batasnya guys ya. Ya ibaratkan seperti lautan lah. Kita kalau di pantai lihat lautan kan nampaknya cuma segaris gitu ya kan. Tapi kalau kita dalami ke dalam,
donyane laut iki piye ya kan. Enek iwak lah, enek mungkin tumbuh-tumbuhan laut lah, ya seperti itu guys ya, analoginya seperti itu. Jadi teman-teman, DAW itu ibaratkan laut, di dalamnya kita bisa berkreasi, berkarya di musik apapun ya kan. Nggak mungkin DAW sitok iki khusus musik digawe misalkan trap, nggak mungkin ya. DAW model piye ya kan. Jadi memang dibuat seperti itu biar kita berkreasi begitu guys. Oke, kemudian techno. Ciri-cirinya kombinasi synth atau synthesizer ya kepanjangannya. Kalau di preset itu biasanya disingkat SY presetnya. Depannya itu SY, ada juga yang nyingkat ya SYNT, synth gitu doang ada. Di setiap VST ya. Kadang kalau membahas tentang singkatan suatu preset ya kan, kayak misalnya arpeggio disingkat ARP, lead disingkat LD, terus sequence disingkat SEG, apalagi ya K tunggal gitu ya disingkat K. Itu aja sih ya. Nanti silakan dicek di VST teman-teman, pasti ada singkatan. Kadang juga ada preset yang tidak dinamai, kadang ada. Jadi kita tinggal mendengarkan aja mana yang enak presetnya ya kita pakai sesuai lagu kita ya. Oke, drum dan sequence ya tadi sudah saya bahas ya, sequence. Pokoknya kombinasi itu di layer-layer. Tapi rata-rata emang layer biar suaranya itu semakin mengembang gitu guys ya, semakin lebar lah enaknya ngomong ya. Di layer-layer. Bass bisa mencapai 4-5 layer. Dan ini tergantung, jangan buat patokan guys ya. Ya kan, kalau 3 layer cukup ya 3 layer. Ya kan, maksudnya 3 layer itu hitungannya 4. Satu utama, terus ada layer 1, 2, 3 begitu ya. Jadi kalau saya itu utama tidak saya hitung ya, tidak saya hitung untuk di layernya. Misalkan kita pakai 5. Kalau ditanya ya, sampean pakai layer lead berapa? 5. 1 utama, 4 layer. Nah nanti bilang gitu, ben gak bingung kan kamu guys ya, biar gak bingung. Oke itu, terus BPM nya 120 sampai 140. DJ nya yang buat Jeff Mills, Carl Cox, Joris Horn dan lain-lain. Techno itu sekilas seperti ini guys. Kalau drumnya loh ya, iya, ya mungkin lah ya. Nanti dengarkan sendiri ya. Saya tahu cuma tidak membuat lagunya gitu ya. Subgenre techno itu saya nggak buat. Kemudian terakhir untuk sesi ini trap ya. Hentakan drum kuat, hip hop yang bikin senang. Hip hop itu ya kayak nge-rap gitu loh ya. Terus DJ-nya Majolizer, Migos, Guna dan lain-lain. Oke. Udah itu seperang menit itu guys. Gue kesuwen kok. 12 menit guys. Terus itu guys, pesan saya guys ya untuk teman-teman, nanti kalau ditanya seperti sambungan video yang kemarin, contoh kita sebagai DJ club mixing misalkan, bang ditanya nih main genre apa, saya main genre EDM subgenre ini gitu ya, jadi dilengkapi gitu ya kan. Soalnya apa, jangan sampai kayak saya dulu guys. Saya dulu itu mengenal EDM ya, itu four on the floor, hanya kick yang ngikuti tempo, dep 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 gitu guys ya, dep teng dep. Nah saya kira tuh EDM tuh cuma seperti itu, ditinjau dari drumnya gitu ya kan ya. Ternyata kayak jungle, funkot, terus breakbeat itu juga termasuk EDM guys ya. Ternyata gitu, saya kira itu jungle, funkot, breakbeat itu tidak termasuk EDM. Saya kira gitu dulu. Oh ternyata ini termasuk EDM. Nah kan seperti ini, jadi belajar guys ya. Meskipun dibuat secara elektronik, kadang ada teman-teman yang kreatif memasukkan suara
dari alat musik aslinya, kayak trompet, Timmy trompet ya, tahu kan? Trompet aslinya dimasukkan. Terus mungkin kita pakai gitar asli, gitar record. Jadi tidak melulu menggunakan preset yang ada gitu, preset suatu VST. Jadi kita memasukkan suara dari alat musik aslinya. Kadang ada guys, produce yang seperti itu, dicampur-campur dengan suara-suara VST yang lain, preset dari VST yang lain gitu guys ya. Ya wis itu guys, sementara guys wis suwi iki, sudah lama. Langsung saya closing. Thank you udah menonton. Kesimpulannya tambah pengetahuan ya buat teman-teman, dan semoga bermanfaat ya. Jangan hanya explore di FWS Indo aja, teman-teman bisa explore di channel DJ yang lain biar teman-teman tambah pengetahuan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Saya sadar diri, saya manusia biasa. Sikap positif dan perkataan positif di saya dipakai, yang negatif dibuang. Semangat untuk teman-teman yang masih pemula, dan sehat selalu buat teman-teman dan keluarga di rumah. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and muah.